semuanya, selamat datang di acara Family Talk kali ini, edisi spesial yang mungkin baru aja join. Kita tunggu dulu yang lain supaya masuk, nanti baru kita mulai. Tentunya hari ini Yoyo nggak sendirian, dan karena hari ini adalah Family Talk spesial bersama dengan SWA atau Sinarmas World Academy. Nah, Family Talk kali ini itu mempersiapkan keluarga menghadapi new normal. Nah, tentunya kita hari ini akan membahas bagaimana sih keluarga dapat beradaptasi sekaligus untuk mempersiapkan diri menghadapi new normal. Nah, serta solusi apa ya kira-kira yang bisa dijalani dari saat ini. Nah, kita masih menunggu yang lainnya untuk join bareng sama kita. Mam, semuanya, Dedi yang udah join, apa kabar nih ya? Boleh deh ya yang mau join-join sama kita, sharing-sharing sama yang lain, boleh di room chat kita hari ini. Tentunya hari ini live streamingnya pada tanggal 15 Juni 2020, kita akan mulai live streaming dari pukul 2 siang atau pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat pastinya ya. Tentunya hari ini juga ada saya, Johanna, selaku moderator hari ini. Kemudian nanti akan ada Miss Laurencia Lindi, MPSI PSI dari School Counselor Sinarmas World Academy. Sekali lagi untuk mom semua, apa kabar? Yang sudah join hari ini, yang sudah dapat, ada Dedi juga ya sepertinya hari ini. Moms, Dedi apa kabar? Gimana? Saya mengingatkan kepada seluruh moms and Dedi untuk berkenan mengubah namanya, nama akun di Zoom ini seperti nama ketika pendaftaran. Sekali lagi, moms and dad, silahkan untuk mengubah namanya menjadi nama saat pendaftaran. Kabarnya baik ya, saya berdoa supaya moms and dad semua kabarnya sehat dan juga selalu menjaga keluarga tetap dalam keadaan baik. Beberapa sudah mulai join ya. Ya, semuanya lagi pada di mana? Bapak, Ibu, moms and dad lagi di mana? Lagi live dari rumah atau dari kantor nih? Karena kita kan sudah new normal ya. Kita sudah melewati masa transisi di Jakarta dan sekarang kita sudah di new normal. Kalau boleh tahu, boleh nih ya kalau mau dihidupkan kameranya moms and dad supaya Jojo bisa lihat muka berseri dari moms and dad yang hari ini sudah join sama kita. Wow, ada yang lagi di office ya. Terima kasih sudah join dari office ya. Barengan sama kita. Boleh ya kalau kameranya mau dihidupin. Kalau biasanya kita live dari Instagram biar saya sama Miss Lindi bisa lihat wajah-wajah sumringah nan sehatnya yang gabung sama kita. Oh, ada yang dari rumah gitu ya. Oke deh. Nah ini dia. Terima kasih sudah join semuanya. Senang banget saya lihatnya nih moms and dad semuanya ada dari rumah, ada yang bekerja. Luar biasa semuanya, pokoknya jaga kesehatan ya moms and dad. Ya semuanya, saya sekali lagi menyapa. Halo semuanya, apa kabar yang di rumah maupun juga yang lagi ada di office? Ya saya kelihatan ya meskipun kecil, tapi saya tetap kelihatan ya. Yang penting tinggi ada di samping saya. Tapi jangan bedakan saya sama tinggi ya, moms and dad, walaupun kita ini mirip-mirip nih kayak kecilnya ya. Oke deh ya. Senang banget saya Johanna atau moms and dad biasa bisa panggil saya Jojo. Bisa mewakili Toys Kingdom lagi di acara Family Talk kali ini. Nah, hari ini tidak biasa karena Jojo hadir mewakili Toys Kingdom tidak sendirian, melainkan di Family Talk kali ini, live kali ini, Jojo hadir bareng bersama Sinarmas World Academy. Nah, tema hari ini juga spesial moms and dad smiley semuanya, karena nggak terasa kita sudah melewati masa transisi dan tentunya kita sekarang di tanggal 15 Juni seperti kita ketahui bersama kita sudah mulai new normal life. Tentunya kita belum berhenti melawan pandemi COVID-19 ini, jadi meskipun kita di new normal, kita harus tetap
menggunakan masker, menerapkan protokol kesehatan melawan COVID-19 ya. Dan tentunya jangan pernah berhenti berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu. Karena tentunya kita sudah rindu ya untuk ketemu teman, peluk, jabat tangan semuanya ya. Tapi harus ditahan dulu rindunya. Baiklah, topik kita hari ini Moms and Dad, kita adalah bagaimana mempersiapkan keluarga menghadapi the new normal. Kenapa keluarga yang kita angkat? Karena tentunya dalam memasuki transisi ke new normal ini, seluruh anggota keluarga akan menghadapinya. Jadi pastikan orang tua di rumah tentunya pastinya ya, juga nanti menyiapkan catatan-catatan, karena akan ada tips atau insight dari Family Talk kali ini yang pasti akan sangat berguna untuk kita menyambut the new normal life. Stay tune terus sampai dengan akhir acara, karena nanti akan ada sesi pembahasan pertanyaan dan seperti biasa akan ada voucher yang akan kita berikan kepada 3 penanya yang beruntung hari ini. Jadi tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar ataupun juga yang streaming dari YouTube, silahkan meninggalkan pertanyaannya di kolom komentar ya kan. Sekali lagi selama nanti Jojo dan juga Miss Lindy di acara ini semuanya akan kita mute. Jadi semua pertanyaan silakan melalui kolom chat dan juga namanya mohon diganti sesuai dengan nama pendaftaran supaya kita bisa absen dengan gampang ya, Moms and Dad. Oke, baiklah semuanya stay tune terus ya. Jadi kalian sekali lagi jangan lupa tinggalkan komentar kalian seputar topik pembahasan kali ini dan menangkan voucher menarik dari Toast Kingdom. Sekali lagi semuanya nanti akan di-mute ya oleh adminnya, kemudian question-nya, pertanyaannya silahkan ditinggalkan di kolom chat. Baiklah, semuanya langsung aja kita mulai karena kita sudah menuju pukul 2 dan tentunya Jojo seperti biasa tidak sendirian karena Jojo bersama Miss Lindy. Nah, sebelum kita masuk, Jojo mau ingatkan bahwa Toast Kingdom bulan ini sekali lagi masih ada promo menarik yaitu Creating Smiles at Home dengan promo yang sangat menarik dan besar-besaran. Jadi langsung aja kalian bisa belanja dengan cara bisa belanja online melalui rupa-rupa.com atau juga official store kita di Tokopedia dan Shopee, dan juga tentunya ada di toyskingdom.co.id dan juga di Instagram kita di Toys Kingdom. Silahkan klik link di bio kita di Instagram, nanti tinggal pilih toko terdekat, nanti bisa chat dari WA. Kemudian produk yang Bapak Ibu beli untuk anak-anaknya langsung sampai di depan rumah karena akan kita antar. Nah, tapi Moms and Dad dan Smiley semua yang udah rindu untuk belanja ke toko langsung, tenang aja karena stok kita sudah menerapkan dan menjaga toko kita dengan melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Jadi dipastikan semuanya itu dalam keadaan baik-baik saja. Tapi kalau masih takut seperti tadi bisa belanja online. Nah, spesial menyambut ulang tahun Toast Kingdom yang ke-10 dalam periode 17 Juni sampai dengan 7 Juli, Toast Kingdom mengeluarkan paket yang bisa memeriahkan perayaan ulang tahun Smiley semua nih, spesial banget ya pastinya yang lagi di rumah. Dengan produk Toys Kingdom Party Kit yang berisi goodie bag dan paket activity untuk merayakan ulang tahun secara virtual di rumah aja. Caranya gampang banget, Smiley semua tinggal siapin channel virtual meetingnya nanti, bisa pesta ala new normal dan bisa langsung dijalankan. Untuk member Smiley Club Toys Kingdom juga ada birthday surprise book sehingga kasih kado ulang tahun jadi lebih spesial pastinya. Informasi lebih lanjut makanya langsung aja follow Toys Kingdom. Ya, sekarang kita mau masuk nih pengenalan ke dulu karena untuk semuanya ini dia, kita tunggu dulu. Nah, ini dia. Jadi untuk seluruh member dari Toys Kingdom, kita ada promo yang sangat menarik. Toys Kingdom itu kita adalah bagian dari kawan lama sejak tahun 2010. Saat ini stores di Indonesia dan tepatnya sudah tersebar di 22 kita ada lebih dari 5, kita punya tinggi yang
siap juga untuk memeriahkan setiap kali Bapak Ibu datang ke store kita nih ya. Jangan lupa follow Toys Kingdom ya, karena di situ ada informasi dan promo-promo menarik yang sangat banyak. Dan juga untuk semua yang rajin belanja, kumpulkan poin kalian dengan cara menjadi Smile Club member ya. Jadi kita bisa makin seru dengan belanja dan juga gampang banget tinggal daftar sekarang. Saya kita kenalan dulu dengan Sinar Mas World Academy. Nah, Sinar World Academy ini adalah international school yang berdiri sejak tahun 2008. Nah, SWA sendiri itu terbuka untuk anak-anak usia dari 6 bulan sampai dengan kelas 12. 6 tahun ya mungkin ya. Oh, 6 bulan ya benar semacam gitu. Nah, dengan menggunakan basis kurikulum Cambridge dan International Baccalaureate. Nah, udah jelas banget, ini keren banget. Nah, Jojo juga penasaran nih sebenarnya kayak gimana nih ya edukasinya gitu, bagaimana caranya. Nanti kita ulik deh ya, dan tentunya ini dengan kualitas edukasi yang sangat bagus. Kemudian lokasinya sendiri, SWA ini ada di Jakarta dan di BSD. Nah, untuk sekarang ini, SWA juga banyak sekali menyediakan online educative parenting class and children activity terbuka untuk ibu semua. Jadi buat moms and dad yang ada di daycare dengan konsep baru, yaitu baby nest club. Untuk info mengenai SWA, bisa langsung Bapak Ibu SWA dari sambung jkt.com atau bisa dapat infonya di Instagramnya @swa_jkt. Nah, sekarang langsung aja nggak sabar kenalan. Hai, Miss Lindy. Saat ini Jojo bareng sama Miss Lindy nih, bintang tamu kita hari ini dari SWA. Halo Miss Lindy. Halo, selamat siang. Terima kasih Miss Jojo. Selamat siang semuanya. Senang banget nih bisa hadir hari ini bertemu dengan moms and dads sekalian ya. Salam kenal, nama saya Lindy. Saya di sini sebagai school counselor di Sinarmas World Academy. Sudah bertugas selama 3 tahun di sana, ya. Dan saya juga sebagai school counselor melakukan pengembangan program-program untuk pengembangan kepribadian, pengembangan karakter bagi siswa-siswi di Sinarmas. Begitu juga untuk orang tua dan juga anak-anak di luar sekolah, kita juga melakukan pengembangan program edukasi. Salah satunya yang seperti ini ya, Miss Jojo ya. Gitu. Ya, begitu kira-kira Miss Jojo. Oke, baik. Nah, jadi Miss Lini ini adalah merupakan school counselor di SWA. Sehat ya Miss Lini ya? Pasti ya, Miss Lini ini sangat bahagia nih, terlihat sangat ceria. Terima kasih Miss Lini ya, tadi berarti perannya adalah mengadakan acara-acara seperti ini ya Miss Lini ya. Mungkin boleh disebutkan lebih detail gitu nggak Miss Lini? Jadi kayak seperti apa, contoh event di sekolah SWA sendiri itu seperti apa gitu nggak Miss Lini untuk moms and dad dan siswa-siswinya di SWA? Ya, salah satu program pengembangan karakter yang kami lakukan untuk siswa-siswi adalah dengan personal and social development. Itu semacam kelas BK ya, kalau di sekolah-sekolah ya, kelas BK. Nah, untuk yang eksternal, yang akan kita lakukan ada yang namanya The Art of Charity yang akan datang. Nanti mungkin bisa dicek lebih lanjut di linknya SWA ya. Seperti itu. Oke deh Miss Lindy. Kalau Miss Lindy, Jojo juga makin kepo nih ya. Gimana kegiatan sekolah? Kalau tadi kan katanya ada online educative parenting class and children activity class selama masa pandemi ini, Miss. Boleh nggak Miss dijelaskan sama kita kegiatan sekolah during COVID-19 ini kayak gimana, Miss? Kalau untuk sekolah sendiri ya, memang kita melakukan pendampingan kepada anak-anak, tetap diberikan pelajaran seperti penanaman nilai, penanaman values, kemudian bagaimana mereka menjadi lebih resilient, kita dampingi untuk
beradaptasi dengan kondisi yang baru ya, kondisi yang terpaksa harus diterima nih ya, kondisi yang seperti ini gitu. Nah itu kita lakukan selama mereka online school seperti itu. Lalu kalau untuk di luar sekolah sendiri kita mengadakan fun learning gitu ya, untuk pengembangan di aspek-aspek kesenian, kemudian ada bahasa dengan storytelling, kemudian juga ada karakter building gitu ya, belajar tentang bagaimana sih menjadi pribadi yang lebih resilient, yang positif seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Miss Jojo. Terima kasih Miss Lindy, baiklah. Nah, tapi tetap berjalan dengan baik berarti ya Miss Lindy ya selama COVID-19 ini. Nah, apakah berjalannya sekolah online ini Miss di rumah, itu tuh juga maksimal gitu Miss, seperti ekspektasi dari pihak sekolah sendiri dan ekspektasi orang tua, itu apa tetap maksimal Miss, seperti ketika kita offline sekolahnya? Oke, nah memang ini kondisi yang tidak mudah, jadi memang kita awal-awal tuh ya kita harus berusaha beradaptasi ya, walaupun anak-anak sudah terbiasa dengan teknologi, mereka sudah terbiasa dengan digital devices gitu ya, sudah menggunakan itu sebelumnya, namun mereka tetap ada ya proses adaptasi, orang tua juga ada keluhan-keluhan, ini anak-anaknya jadi kurang fokus misalnya karena mereka jadi ada distraksi untuk mengakses website yang lain ketika belajar misalnya seperti itu. Namun kita berusaha menyesuaikan, oke, kondisinya tidak sama dengan regular class gitu ya. Jadi ada penyesuaian dari waktu pertemuannya, jam belajarnya, kegiatannya sendiri pun juga disesuaikan. Guru-guru menjadi lebih interaktif, kemudian menjadi lebih inovatif ya, mencari berbagai macam cara supaya kelas tetap menjadi engage, tetap menarik seperti itu. Dan ya itulah yang dilakukan oleh guru-guru. Mereka berusaha untuk mengembangkan diri mereka dengan berbagai skills yang baru gitu ya, khususnya untuk menjalankan online school. Dan sampai terakhir sebelum libur, proses belajar mengajar, puji Tuhan, berjalan dengan baik, Miss Jojo. Oh, syukurlah kalau gitu, Miss. Baiklah, Miss Lindy, terima kasih. Tapi sebelumnya kita harus ingatkan untuk parents yang udah bergabung di acara Family Talk kali ini, silahkan untuk mengirimkan pertanyaannya ke kolom chat atau juga yang lagi streaming di YouTube, boleh banget di YouTube ya. Nanti kita akan pilih 3 orang yang dengan pertanyaan terbaik yang akan dijawab juga oleh Miss Lindy, dan tentunya juga akan mendapatkan voucher menarik dari Toys Kingdom ini. Baiklah, Miss Lindy, kita boleh deh yang masuk ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya nih. Kita mulai masuk nih, Miss Lindy. Miss Lindy, seperti yang tadi Jojo sudah announce ke parents, moms, and dad hari ini ya, kalau tema kita hari ini tentang bagaimana keluarga menghadapi the new normal. Nah, sebelum masuk nih, Miss nih, sebenarnya the new normal sendiri itu apa sih, Miss, maksudnya? Apa yang dimaksud dengan new normal? Baik. Mungkin saya perlu menjelaskan dulu ya, bahwa tema mempersiapkan keluarga menghadapi the new normal itu adalah lebih ke arah dari sisi psikologis dan edukasi gitu ya. Kalau tadi sebelum kita melakukan sesi ini, kita dapat masukan dari parents ya yang mengisi kuesioner. Apresiasi sekali untuk parents yang sudah mengisi ya, dan terlihat bahwa parents punya concern yang baik gitu ya terhadap situasi pandemi gitu ya, dan dari situ parents juga sudah, moms and dad juga sudah mulai mempersiapkan bagaimana caranya menghadapi new normal. Nah, the new normal ini sebenarnya adalah perubahan perilaku ya, kemudian kebiasaan yang baru dalam menghadapi kondisi adanya pandemi COVID-19 gitu, agar kita tetap terjaga dan tetap sehat dari kondisi COVID-19 ini gitu. Jadi perilaku atau kebiasaan yang baru ya yang diterapkan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kira-kira seperti itu, Miss Jojo. Oh, baik. Terima kasih, Miss Lindy. Nah, ngomong-ngomong nih, Miss Lindy, kenapa sih kita sebagai keluarga ini
harus mempersiapkan diri untuk menghadapi the new normal. Dan bagaimana cara keluarga dan diri kita sendiri itu menghadapi new normal ini? Oke. Ya, kenapa kita harus mempersiapkan? Karena sekali lagi ya, bahwa pandemi COVID-19 ini adalah sesuatu yang tidak kita duga. Kita tidak siap-siap ya, sebelumnya kita tidak dipersiapkan untuk menghadapi kondisi ini gitu. Sesuatu yang dipaksakan gitu ya. Kita terpaksa harus menerima kondisi ini. Sehingga kita harus punya strategi nih. Strategi bagaimana kita bisa keep up, kita bisa tetap resilient, kuat menghadapi perubahan yang berbeda, perubahan kebiasaan, perubahan gaya hidup kita, seperti itu. Ya, nah kita akan coba ulik satu-satu gitu ya, beberapa tips yang nanti kita bisa sampaikan gitu ya. Mudah-mudahan bisa diterapkan juga nih oleh moms and dads nantinya. Oke, Miss. Jadi setiap orang tuh sebenarnya berbeda-beda ya, Miss ya. Oh ya, baiklah, sebelumnya boleh dilanjutkan dulu, Miss? Ya, memang tidak mudah ya menerima kondisi seperti ini, tapi saya percaya bahwa moms and dad sudah punya strategi bagaimana caranya menghadapi kondisi yang baru. Ya, kalau dari kuesioner tadi, Miss Jojo, bahwa hampir semua parents itu sudah bersiap ya, dari segi kesehatan, dari segi perilaku hidup sehatnya, menghadapi COVID-19, berusaha untuk mengikuti protokol pemerintah ya, dengan contohnya seperti cuci tangan, kemudian menggunakan masker jika keluar rumah, dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebersihan lainnya gitu. Ya, itu sudah banyak dilakukan. Nah, kita akan coba lihat kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk bisa mengedukasi anak-anak kita ya dalam kondisi kita tetap harus misalnya stay di rumah ya saat ini. Pilihan yang lain gitu ya, selain kita bisa mempersiapkan dari segi kesehatan, bagaimana caranya kita tetap bisa mengedukasi anak-anak, mengedukasi keluarga ya di rumah gitu. Nah, dari beberapa ahli psikologi, cara kita mempersiapkan new normal itu ada beberapa tahap gitu. Nah, tahap yang paling pertama, paling utama yang perlu kita lakukan yaitu adalah penerimaan atau acceptance gitu. Ya. Acceptance ini adalah bagaimana caranya kita bisa menerima kondisi yang baru gitu ya, memaksakan diri kita untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini gitu. Nah, kita akan coba lihat satu persatu ya. Baik, kita coba lihat. Pertama adalah acceptance ya. Boleh lanjut? Nah, proses yang dilalui sampai dapat menerima pada setiap orang itu berbeda-beda ya. Ada yang mungkin sudah punya persiapan dari waktu-waktu sebelumnya, sebelum pandemik ini terjadi di dunia atau mungkin di Indonesia belum sampai, tapi sudah punya persiapan karena mendengar berita dari luar negeri, dari negara-negara yang lain. Mungkin penerimaannya lebih cepat gitu. Ada juga yang baru bisa menerima, oh ya, kondisi ini memang berbahaya ya, dan kita harus lebih awas untuk bisa menerima kondisi ini. Kita nggak bisa lagi itu ya, hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang dulu gitu. Ada juga yang sudah menerapkan kebiasaan kebersihan yang yang sudah dilakukan dari sejak lama gitu, dan mungkin penerimaannya juga sudah lebih cepat seperti itu. Kita lanjut ya. Boleh, Miss. Nah, kalau kita lihat nih, kita sadari bahwa orang tua dihadapi dengan kondisi kalau ditarik balik ya di mulai bulan Maret kalau nggak salah ya, sudah home gitu ya, sudah mulai work from home gitu, dan semua orang diharapkan untuk bisa menerapkan healthy habits dengan lebih intens. Yang tadi mungkin cuci tangan sekali 2 kali sehari, sekarang kayaknya setiap waktu setelah menerima barang, setelah habis dari kamar mandi atau setelah membuka pintu pun harus cuci tangan gitu ya. Nah, itu yang dilakukan gitu. Bahkan ada orang tua, ada moms and dads atau orang-orang lain di sana yang juga kehilangan pekerjaan gitu, yang mungkin
tidak bisa mempertahankan pekerjaannya gitu. Nah, kemudian pada saat itu juga proses belajar mengajar juga masih berlangsung. Tahun ajaran belum berakhir saat itu. Jadi mau nggak mau anak-anak harus ada di rumah dan orang tua harus menjadi guru, ya, guru dalam tanda kutip. Itu rutinitas barunya orang tua gitu. Ya, mereka harus kerja di rumah, tapi sekaligus juga harus menjadi guru bagi anak-anaknya. Dan itu sama sekali tidak mudah. Hal itu membuat tekanan, pressure, stres yang baru bagi orang tua. Harus bagi waktu, harus bagi fokus gitu ya. Dengan kondisi seperti itu, me time juga jadi berkurang gitu. Yang tadinya mungkin habis pulang dari kantor, masih bisa mampir dulu, masih bisa belanja dulu misalnya. Ya, sekarang karena kita kondisi di rumah 24/7, harus bertemu dengan anak-anak, dengan pasangan, kita nggak bisa keluar rumah karena memang harus stay at home. Jadi ya udah, kita nggak ada waktu untuk sendiri, untuk switch dari pekerjaan, kemudian kepada anak-anak. Tidak hanya untuk orang tua yang WFH ya, tapi juga ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu challenge-nya juga sangat besar. Biasanya anak-anak pergi ke sekolah, ya, mami-mami yang di rumah bisa punya waktu untuk bisa mengembangkan diri, melakukan hobinya, atau beres-beres gitu ya. Tiba-tiba ada kondisi seperti ini, aduh harus menghadapi anak-anak setiap saat gitu ya, tidak berhenti. Plus harus mengajar, harus mendampingi anak-anak belajar gitu. Waktu sosialisasinya juga jadi berkurang, karena nggak ada waktu lagi untuk bisa bertemu dengan teman. Bukan nggak ada waktu ya, tapi nggak ada kesempatan lagi, karena terbatas kita harus ada di rumah. Di rumah sendiri harus mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak yang setiap saat membutuhkan perhatian gitu. Ya, bertemu pasangan dan anak-anak lebih intensif itu bisa menimbulkan stres yang baru, kemudian memicu konflik yang baru ya, dan lebih mudah untuk terjadinya konflik-konflik gitu ya dengan pasangan maupun dengan anak-anak. Kita coba lihat bagaimana anak-anak menghadapi kondisi ini, gitu ya. Oke, kondisi ini mau tidak mau harus diterima sehingga menimbulkan stres pada orang tua, ya. Nah, pada anak-anak apa yang terjadi? Bulan Maret itu pas banget ya, yang kelas 6, kelas 9, kelas 12 lagi mau menghadapi ujian. Gitu. Tiba-tiba semuanya di-stop karena harus online classes. Gitu. Dan itu tidak mudah karena kita harus berhadapan dengan media yang baru, ya, yang tadinya ketemu langsung sama guru, nanya langsung bisa, ketemu langsung sama guru, sekarang harus menghadapi komputer. Ada aturan baru, harus perhatikan dulu baru bisa nanya misalnya, gitu, nggak bisa langsung ngomong, ya. Kemudian juga penggunaan digital devices itu juga tidak mudah, gitu ya. Mungkin buat anak-anak itu akan mudah, tapi untuk orang tua yang mendampingi anak-anak itu cukup stressful, gitu ya. Kalau tiba-tiba internet mati, gitu ya, koneksinya kok apa namanya ada putus nyambung gitu ya misalnya, seperti itu. Atau anak-anak tidak semenurut kalau sama gurunya, tidak sepatu kalau sama gurunya gitu. Karena sama maminya sendiri atau sama dedinya sendiri jadinya lebih ekspresif gitu ya. Kalau sama gurunya mungkin lebih patuh gitu. Ya, kemudian dengan stay at home, anak-anak jadi terpapar lebih banyak dengan sosial media gitu. Main HP, kemudian waktu sosialisasinya berkurang karena nggak bisa ketemu langsung, yang biasanya jam istirahat main-main, ya main-main di playground atau ngobrol-ngobrol sama temennya, sekarang tidak lagi gitu. Ya, walaupun mereka bisa ya telepon atau mereka video call, ya, tapi tidak bisa langsung seperti itu. Kemudian lebih banyak waktu bermain di dalam rumah, ya, dan lebih clingy. Clingy itu artinya lebih cari perhatian sama orang tuanya, jadi kayak manja-manja, lebih manja, jadi lebih rewel, apalagi untuk anak-anak yang di bawah 5 tahun gitu ya, masih toddler. Mereka melihat mami dedinya di rumah,
kok mereka nggak perhatian ya, padahal mereka lagi kerja sebenarnya. Cuman buat anak-anak, mereka di rumah ya harusnya main sama anak-anak, sama mereka. Nah, itu adalah kondisi yang mau tidak mau harus diterima oleh anak-anak. Ya. Nah, pada awalnya anak-anak merasa enjoy karena wah ada di rumah, cukup bebas, tidak harus ke sekolah, bangun pagi-pagi, nggak harus pakai seragam. Tapi pada akhirnya mereka ngerasa bosen gitu. Karena rutinitasnya sama. Ada di rumah terus, ketemu sama teman juga dibatasi, karena kan memang sedang physical distancing ya. Nah, Iya sih itu benar yang sih. Karena ini banyak banget dikeluhkan sama orang tua di Family Talk Talk yang kemarin itu. Jadi kayak anak-anak tuh jadi bosan karena terlalu lama di rumah. Orang tua juga jadi keikut stres karena aduh harus gimana nih kalau anak-anak kayak bosan gitu kan apalagi berbulan-bulan ya Miss ya. betul, betul sekali. Terutama bagi anak-anak usia di bawah 5 tahun, ya, atau bahkan usia SD pun mereka ngerasa bosan sampai akhirnya mereka jadi uring-uringan ya, kalau bahasa bahasa itunya bahasa sehari-harinya uring-uringan gitu. Terus jadi anak-anak jadi pengennya gangguin mami dedinya lagi kerja, misalnya seperti itu. Itu karena mereka bosan, mereka nggak tahu harus bagaimana gitu. Keluar rumah nggak boleh, kemudian nggak bisa pergi jalan-jalan, yang biasanya weekend mereka rekreasi, sekarang semuanya stop. Yang biasanya mereka ada waktu untuk bertemu teman-teman, sekarang jadi stop. Atau mereka mau nggak mau harus melalui ini apa namanya dunia maya kayak gitu. Ya. Nah, Terus kondisi ini kalau untuk menjelaskan, kalau ini kan tadi penerimaan terhadap orang tua, pasti orang tua lebih mudah ya. Tapi untuk anak-anak yang merasa bosan, kemudian mereka di bawah 5 tahun kan biasa rewel. Bagaimana cara orang tua untuk menjelaskan kepada anak kondisi ini dan supaya anak menerima gitu, Miss? Bahasa seperti apa yang harus digunakan? ya, memang ini tidak mudah, Miss Jojo, dan butuh proses. Itu yang harus disadari orang tua. Anak itu memahami, anak itu terutama untuk anak usia dini, itu masih berpikir secara konkret ya. Jadi mereka bisa memahami apa yang mereka lihat, gitu, apa yang mereka amati. Kan COVID-19 ini kan sesuatu yang tidak terlihat ya, tidak kasat mata gitu. Mana virusnya sih gitu ya? Kalau kita nggak ngejelasin, kita nggak ngasih contoh, lihat gambarnya, anak nggak bakalan ngerti gitu. Jadi memang kita harus dari awal kita sudah edukasi ke anak-anak bahwa ini kondisi yang berbeda. Kita tunjukkan, ini loh, COVID-19 itu adalah semacam virus. Virusnya dari mana? Virus seperti apa? Dan apa yang harus kita lakukan supaya kita nggak kena? Kalau kena, apa yang akan terjadi? Gitu. Ya, kita harus edukasi mulai dari situ dulu, gitu. Sehingga mereka jadi paham, kenapa sih nggak boleh keluar rumah? Kenapa harus pakai masker? Pakai masker itu menyiksa loh buat anak-anak, nggak tahan mereka ya pakai masker. Tapi kalau kita jelaskan, dan kita harus sabar juga ya ketika menjelaskan itu, pada akhirnya mereka bisa paham gitu. Dan berikan waktu bagi anak-anak untuk berekspresi gitu ya. Ketika lagi mengedukasi anak-anak, mungkin bisa diajak, ayo kita gambar virusnya gitu. Jadi dengan seperti itu tuh masuk ke dalam otak gitu ya. Oh, virus COVID itu seperti ini. Dikasih tontonan tentang healthy habits gitu ya. Terus dilakukan edukasi seperti ini. Kemudian kalau jam berita, ya biasanya sore-sore kan ada berita, ajak anak-anak untuk ikut nonton sama orang tuanya. Walaupun mereka belum begitu ngerti ya, tapi paling tidak orang tua bisa menerjemahkan apa yang disampaikan berita kepada anak-anak. Itu loh maksudnya, bahwa si virus yang tidak terlihat itu bisa membuat kita jadi batuk-batuk dan sembuhnya lama. Seperti itu. Ya, dan bahayanya apa kita bisa jelaskan. Terus menerus dijelaskan seperti itu. Terima Kurang kasih. lebih seperti itu. Selanjutnya mungkin tentang, kalau tadi kan katanya ada 3 ya, Miss ya. Oke, kita mulai masuk ke adaptasi. Silahkan, Miss Lindi. Oke. Nah, tadi adalah penerimaan ya. Bagaimana caranya kita menerima sesuatu yang tidak kita sukai dan terpaksa. Nah, kita mulai ke adjustment. Bagaimana caranya beradaptasi dengan situasi yang baru. Oke, lanjut ya. Kita Silahkan. lanjut. Nah, anak-anak itu belajar dari orang tua. Ya, moms and dads, saya perlu menekankan sekali lagi bahwa
moms and dads adalah guru pertama dari anak-anak kita, ya. Jadi bukan guru yang ada di sekolah, tapi justru orang tualah yang mengajarkan, memberikan pendidikan, bimbingan yang pertama bagi anak-anak. Ya, mereka ada di rumah, semakin besar ya kesempatan orang tua untuk menjadi contoh. Ya, sehingga orang tua diharapkan untuk bisa beradaptasi terlebih dahulu. Kalau orang tuanya bisa beradaptasi, moms and dads bisa menerima kondisi dengan lebih lapang dada, anak-anak juga pasti akan bisa ikut, bisa melihat polanya. Anak-anak itu sangat pintar ya, mereka bisa melihat apa yang orang tua lakukan, bisa merasakan apa yang orang tua rasakan juga, gitu. Setuju sih, Miss. Jadi lebih ke bagaimana orang tua dalam hal adaptasi ini itu mereka pertama kali menjadi contoh ke anak-anaknya dari sikapnya dan lain sebagainya untuk menerima tadi ya, Miss ya. Nah, kira-kira ada tips nggak, Miss, untuk orang tua bagaimana mereka menerima dan beradaptasi dengan hal ini gitu, Miss? Oke, betul sekali, Miss Jojo. Coba kita lihat tips yang pertama ya, menerima dengan bersyukur, gitu. Gimana caranya bersyukur ya dengan kondisi yang tertekan seperti ini gitu ya. Tapi coba kalau kita mau lihat lagi, coba lihat lagi apa sih yang dulu tidak ada sekarang ada. Apa yang dulu tidak terjadi sekarang terjadi. Contohnya, dengan adanya kondisi seperti ini, kita jadi lebih banyak, lebih sering melihat anak-anak. Kita lebih dekat dengan mereka. Kita jadi tahu perkembangan mereka seperti apa. Ya, itu yang bisa disyukuri gitu. Kemudian dengan kita ada di rumah, kita jadi tahu kondisi komunikasi kita dengan pasangan itu seperti apa. Kemudian dengan kondisi seperti ini ada juga loh orang tua yang working from home, mereka juga di sela-sela waktunya untuk killing time gitu ya, atau untuk me time, mereka jadi masak misalnya, mencari resep-resep baru untuk dicoba, menemukan skill yang baru, itu adalah hal yang perlu disyukuri, seperti itu. Ya, dan lain sebagainya. Jadi, cobalah untuk bersyukur dengan setiap hal yang ada, gitu. Ya, karena mau tidak mau kita mesti bisa belajar, kita harus berangkat dari hal-hal baik. Sekecil apapun hal baik itu adalah titik kita untuk bisa menerima, gitu. Ya, kemudian tips yang kedua, nah ini yang tadi saya sampaikan ya, peran orang tua sebagai guru utama bagi anak, itu harus disadari sekali gitu ya, bahwa memang orang tua itu adalah contoh, itu adalah role model buat anak. Ya, mari kita coba menjadi orang tua yang tabah, yang tough gitu ya, supaya anak-anak bisa lebih kuat menghadapi situasi seperti ini dan lebih mandiri gitu. Itu juga salah satu hal yang bisa disyukuri, bahwa kita bisa mengajarkan kemandirian pada anak gitu. Misalnya mandi sendiri, yang tadinya belum bisa mandi sendiri, dimandiin karena buru-buru harus ke sekolah, sekarang udah bisa mandi sendiri. Makan, ya, yang tadinya harus disuapin, mungkin karena buru-buru harus ke sekolah, sekarang bisa makan dengan tertib. Ya, itu adalah hal-hal yang bisa disyukuri juga. Dan itu yang bisa diajarkan orang tua. Waktunya lebih banyak untuk ngajarin anak-anak kita. Ya, kita lihat yang berikutnya. Tips yang ketiga. Oke. Nah, ini masih tips yang kedua ya. Nah, ada apa namanya? Ada beberapa hal, boleh balik ke slide yang sebelumnya. Slide yang sebelumnya. Setelah tips kedua, tadi ada tips mengedukasi anak. Oke. Gimana caranya sih mengedukasi anak di rumah? Oke, moms and dads, ini sesuatu yang sekali lagi tidak mudah, butuh proses, kita akan mengalami ups and downs, kita akan mengalami stres, itu sudah pasti. Ya, oke. Tapi saya perlu memberikan tips ini supaya orang tua, moms and dads bisa sama-sama kita mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan di rumah. Bangun resiliensi pada anak tuh yang tadi ya, kita dengan memberikan edukasi yang tepat tentang COVID-19, kemudian bagaimana kita bisa bertahan di rumah, bagaimana kita bisa mencari kegiatan, variasi kegiatan yang baru gitu ya. It's okay ada di rumah gitu ya. Bukan berarti di rumah tuh kamu nggak bisa
ketemu sama teman, kamu bisa kok telepon. It's okay, kamu masih bisa kok belajar. Ya, Mami and Daddy bisa ngajarin gitu. Ya, yang kedua, lakukan sesuatu yang membuat anak-anak tetap happy gitu. Ya, mungkin kita perlu agak berkorban lebih banyak nih sekarang gitu ya. Contohnya, mungkin dulu dana keluarga yang ada digunakan untuk jalan-jalan, sekarang bisa dialokasikan misalnya, contohnya untuk membelikan sesuatu yang menyenangkan. Contoh, misalnya beli, kalau moms and dads punya halaman yang luas, bisa digunakan untuk membeli kolam renang yang inflatable gitu ya, kolam renang kecil ya, atau membeli tenda yang gampang dibikin gitu ya. Jadi Dengan mainan-mainan itu ya, Miss ya? betul. Kebetulan Ya. banget di Toys Kingdom itu ada tenda mainan-mainan gitu, Miss. Jadi berarti ketika apa ya membangun kenyamanan dari rumah itu mainan itu bisa menjadi salah satu hal yang membuat anak-anak tetap happy gitu ya, Miss ya, berarti ya, Mas ya. Betul sekali, Miss Jojo. Sebenarnya tidak hanya bermain ya, tapi mainan itu tuh bisa menjadi media edukasi orang tua. Orang tua kan tidak belajar membuat materi pelajaran. Mereka bisa menggunakan mainan, gitu ya, atau alat bantu yang lain untuk bisa mengajarkan anak, gitu. Misalnya, contohnya adalah mainan huruf magnet, gitu. Itu kalau untuk mengajarkan membaca pada anak, spelling, ya. Atau misalnya mainan mobil-mobilan bisa digunakan untuk mengajarkan berhitung, memperkenalkan warna, seperti itu. Ya, jadi coba orang tua lihat lagi hal-hal apa yang ada di rumah, termasuk mainan apa yang bisa digunakan. Dan kita perlu mengorbankan tadi ya sedikit dana yang tadinya memang untuk mungkin jalan-jalan, rekreasi di luar, sekarang digunakan untuk mengedukasi anak-anak gitu. Melalui mainan tadi. Kan juga dana itu juga tidak rugi ya, Miss ya, karena itu hanya mengalihkan alokasi dananya ya, Miss ya, yang tadi buat liburan bisa digunakan untuk membahagiakan anak dan juga mengedukasi anak melalui mainan tersebut ya, Miss ya. Betul, betul sekali gitu. Dan pilih mainan yang memang ada ini ya, ada instruksi bagaimana cara bermainnya, aspek apa yang didukung, apakah itu dari segi motoriknya atau problem solvingnya, ya. Sedikit tips ya untuk moms and dads ketika memilih mainan, tentukan dulu tujuannya mau ngapain nih, gitu. Mau membuat anak bisa menjadi lebih ahli dalam problem solving, ya, seperti puzzle misalnya, atau mau meningkatkan motorik skills-nya gitu. Seperti mainan-mainan yang bisa dimainkan di luar atau keterampilan-keterampilan tangan misalnya seperti itu, ya. Nah, lanjut lagi bangun kemandirian. Ya, tadi kan kita sudah bahas bahwa ketika di rumah kan waktunya lebih banyak nih buat ngajarin anak caranya makan sendiri itu bagaimana, caranya menyiapkan sarapan, mandi, menyiapkan baju, lalu mengatur kegiatan mereka sehari-hari bagaimana. Itu adalah salah satu cara untuk mengedukasi anak. Ya, jadi new normal tidak hanya dengan healthy habits-nya, tapi kebiasaan-kebiasaan baru di rumah yang tadinya mungkin waktunya sedikit karena sekolah, sekarang jadi lebih banyak, bisa melakukan banyak hal di rumah. Gitu. Ya. Kemudian variasi kegiatan yang diperlukan dalam keseharian di rumah gitu ya. Jadi dalam sehari usahakan itu ada yang namanya kegiatan olahraga. Pagi olahraga dulu, misalnya main sepeda atau jogging aja di luar sambil main tak patung gitu ya kalau zaman dulu tak patung gitu. Atau kemudian juga ada kegiatan keterampilan tangan gitu. Selain ada olahraga juga misalkan mereka dikasih benda-benda untuk melatih motorik halusnya dengan gunting, dengan play-doh, dengan beads gitu ya misalnya, atau dengan alat-alat yang ada di rumah deh. Ya, tidak usah jauh-jauh, yang di rumah pun bisa dipakai. Misalnya sutil untuk masak, mereka bisa main masak-masakan dengan itu. Ya, itu melatih motorik juga. Atau dengan tepung. Ya, mereka bisa bermain meremas-remas tepung yang dikasih air untuk melatih motorik halus gitu. Lalu ada kegiatan berkomunikasinya, ya misalnya mereka apa ya, misalnya bermain boneka,
gitu ya. Mereka bisa berlatih bagaimana caranya berkomunikasi dengan orang lain melalui tadi boneka itu. Kemudian bagaimana cara merawat, itu kan keterampilan sosial gitu ya, memberikan makanan, memberikan susu, itu kan ada ya mainan-mainan seperti itu. Lalu juga bagaimana caranya menyelesaikan masalah gitu, misalnya tadi dengan puzzle. Nah, sehingga anak-anak tidak terus terpapar dengan digital devices, tidak terpapar sama social media terus, HP, laptop, atau game online gitu ya. Jadi banyak sekali hal yang bisa dilakukan dengan kegiatan yang hands-on. Seperti itu, Miss Juju. Oke, baik, Miss. Terima kasih. Kita lanjut ya. Boleh, silakan, Miss. Tips yang berikutnya, tips yang nomor 3. Oke, kita lanjut dulu. Boleh minta tolong tips yang ketiga. Oke. Ya, selain moms and dads, kita harus realistis bahwa nggak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya, sehingga semua anggota keluarga di rumah harus dilibatkan. Ya, misalkan ada neni di rumah, pengasuh di rumah harus dilibatkan untuk bisa mengedukasi anak. Kemudian misalnya ada orang tua kita ya yang di rumah bisa sambil memberikan hiburan bagi anak, diajak untuk membaca misalnya gitu ya. Kemudian juga mungkin ada saudara yang ada di rumah, semua dilibatkan sehingga satu keluarga itu bisa merasakan semacam happiness gitu ya. Karena itu harus dibangun. Tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri sebagai parents, harus sinergi seluruh anggota keluarga melakukan hal yang sama gitu. Membagi waktu gitu ya, misalnya antara suami dengan istri harus ada pembagian waktu. Kapan kita bisa ada waktu interaksi dengan anak, lalu kemudian gantian sama suami bekerja dulu misalnya, istri kemudian mami ngajarin anaknya dulu, main-main dulu sama anaknya, kemudian nanti gantian sama neninya, jadi tidak terus-menerus sama pengasuh terus gitu ya. Ada waktunya juga dengan orang tua, seperti itu. Dan kalau anak-anaknya udah agak besar gitu ya, udah SD atau udah yang SMP misalnya, bisa diajak untuk membuat penjadwalan, perencanaan rutinitas mereka sehari-hari mau seperti apa, supaya mereka tidak bosan. Ada variasi kegiatan, terus mereka tetap teredukasi, dan mereka tetap bisa bersosialisasi juga, walaupun misalnya secara online gitu, dan ada waktu juga dengan orang tua. Gitu. Itu adalah tips yang ketiga. Di sini sebelumnya karena kita keterbatasan waktu mungkin bisa agak lebih cepat kali ya, Miss. Maksudnya kita mungkin agak lebih padatin lagi gitu. Oh gitu, oke. Iya. Kita lanjut tips yang berikutnya. Oke. Ya, tips keempat itu adalah fokus pada kebutuhan keluarga. Ya, sekarang kebutuhannya apa? Kesehatan dan keselamatan. Moms and dads sudah tahu ya caranya melakukan healthy habits yang lebih intens, ya. Seperti itu. Tapi secara psikologis juga kita perlu menyadari kita nggak bisa men-set target yang sama baik kepada diri sendiri maupun kepada anak-anak seperti pada kondisi yang regular, kondisi yang normal. Ya, nanti kita akan ngobrolin ini lagi di bagian yang berikutnya. Tips yang kelima dulu mungkin. Nah, fokus pada apa yang bisa dilakukan oleh keluarga gitu. Jadi kita tidak bisa berharap terlalu muluk-muluk ya. Nanti perubahan seperti apa, kapan saya bisa pergi ke mall lagi misalnya, tapi apa yang bisa dilakukan supaya kesehatan keluarga tetap terjaga, kesehatan fisik dan juga kesehatan mental gitu. Ya, makanya kenapa tadi bilang supaya semuanya happy. Ketika kita happy, kita akan less stress. Ketika kita less stress, kita akan lebih sehat, kita akan lebih daya tahan tubuh kita lebih kuat gitu. Itu salah satu pencegahan juga terhadap virus gitu kan atau penyakit gitu ya. Oke, kita lanjut lagi yang tips yang berikutnya. Nah, memperkaya informasi itu juga penting ya, tapi moms and dads juga perlu menyaring mana yang baik untuk diberikan diserap gitu ya, dan kita berikan kepada anak, mana yang sebaiknya kita hindari. Kalau kita mau
membuat diri kita less stress, ya, update-lah berita yang akurat, hindari sosial media yang berlebihan, gitu. Ya, oke, tips yang berikutnya. Tips yang berikutnya. Oke, ini adalah tips yang terakhir di bagian adjustment. Mom and Dad, Anda perlu sekali tetap punya me time dan istirahat, ya. Walaupun di rumah 24/7 ketemu dengan keluarga, terutama dengan anak-anak, Anda tetap perlu punya me time. Coba cari kegiatan yang membuat Anda rileks. Misalnya memang ketika anak-anak tidur, usahakan moms and dads juga bisa tidur, istirahat, itu yang paling penting ya. Kemudian mungkin bisa ketika ada waktu di mana anak-anak belajar dengan orang lain atau dengan pengasuh gitu ya, kita coba lakukan sesuatu yang membuat kita rileks gitu ya. Dan saya percaya moms and dads punya strateginya sendiri, tapi ini harus ya, me time itu perlu ada di dalam rutinitas sehari-hari. Setuju saya, Miss. Saya juga pasti butuh me time. Kalau anak-anak gitu butuh me time juga ya, Miss ya berarti ya? Bukan, maksudnya orang tua kan butuh me time. Nah, kalau anak sendiri tuh gimana, Miss? Apakah dia juga butuh me time gitu? Masa kita sebagai orang tua biarin dulu lah dia mainan sendiri? Apakah sebenarnya anak-anak tuh juga butuh seperti itu? Kadang kan kita terlalu konsentrasi nemenin anak nih. Tapi di sisi lain, apakah anak sendiri itu juga butuh me time? Ya, Miss Jojo benar banget. Anak-anak butuh me time juga ya. Mereka ada waktunya untuk bisa mengekspresikan apa yang ada di dalam otak mereka tanpa diganggu, tanpa diintervensi sama siapapun. Misalnya dengan menggambar, itu me time-nya mereka, gitu ya. Atau misalnya mereka ngulik kalau ada anak-anak yang suka main bongkar pasang, ya mungkin itu me time-nya mereka. Tanpa kita nemenin mereka, kita awasi aja dari jauh, itu adalah me time-nya mereka. Bahkan nonton TV pun juga salah satu me time. Tapi screen time-nya harus dibatasi. Betul. Anak-anak juga butuh me time. Gitu. Oke, terima kasih, Miss. Silahkan mungkin kalau mau dilanjutkan tadi kita ini terakhir ya. Wah, kita udah masuk implementation ya, Miss ya. Silahkan, Miss Cindy. Jadi, implementation ini sebenarnya sih cara kita menerapkan itu seperti apa. Kita coba lihat slide berikutnya. Nah, dalam menerapkan adjustment itu, ketika kita sudah melakukan, ada baiknya kita evaluasi. Karena belum tentu hal yang kita lakukan itu sudah baik ya. Bisa jadi kita mesti mengganti strategi secara berkala gitu ya. Sebulan sekali rutinitasnya bisa diganti gitu. Supaya apa? Supaya anak-anak juga tetap happy, moms and dads juga tetap happy. Pasti ada hal-hal yang membuat kita menjadi bosan dan mudah bosan ketika ada di rumah gitu ya. Mungkin memang nanti ada waktunya bisa keluar rumah, tapi kan tidak sesering ketika kondisi yang reguler gitu ya. Nah, jadi harus ada evaluasi ya. Komunikasikanlah dengan pasangan, dengan anak-anak. Menurut kalian bagaimana sih? Kita udah cukup happy atau belum? Gitu ya, mungkin bahasanya kira-kira seperti itu. Apa yang mau kita lakukan berikutnya? Banyak sumber dari dari internet, bagaimana caranya membuat kegiatan-kegiatan yang menarik, baik bagi moms and dads maupun bagi anak-anak gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Ketika kita menerapkan, kita harus evaluasi, perbaiki, lakukan lagi terus-menerus seperti itu. Jadi, berarti tombaknya sendiri adalah di orang tua ya, Miss ya. Maksudnya bagaimana orang tua juga melibatkan seluruh anggota keluarga, anak-anak, semua yang ada. Nah, ini sebagai penentu berjalannya keberhasilan dalam menghadapi new normal ini, Miss. Benar sekali, Miss Jojo. Ya, semua harus dilibatkan. Tidak hanya orang tua saja, tapi semua anggota keluarga perlu dilibatkan ya supaya semua tetap dapat dalam kondisi yang baik, kondisi yang happy seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Boleh? Kita lanjut lagi. Slide berikutnya. Ya, jadi ini hanya reminder aja, ya nggak ada strategi yang sempurna. Memang kita harus terus-menerus evaluasi, perbaiki. Dan perlu kita sadari dan kita syukuri bahwa menjadi orang tua itu pekerjaan seumur hidup. Kita nggak akan bisa quit, nggak bisa retired dari pekerjaan itu.
karena kita akan terus mencari yang terbaik bagi anak-anak. Dan yang paling penting nih, kita harus lower down our ego. Ya, kalau kita punya target yang tinggi, sekarang mulailah realistis supaya semuanya dalam kondisi yang tadi happy, kondisi yang baik, less stress, sehingga kita tetap menjadi sehat, menjadi kuat. Gitu. Itu kira-kira reminder yang bisa diberikan. Terima kasih Miss. Jadi supaya juga nggak anak-anak maupun keluarga semua nggak stres, dan di tengah pandemi ini kan kita situasinya harus fleksibel, katakanlah seperti itu ya Miss ya. Jadi kayak perubahan tuh sangat cepat, tiba-tiba bisa-bisa gini, bisa-bisa gitu ya Miss ya. Betul, betul sekali Miss Jojo. Apalagi kita belum tahu ya, kita nggak dapat kepastian apa sih kondisi yang akan terjadi berikutnya gitu kan. Iya. Seperti itu. Jadi harus fleksibel. Kata-kata yang tepat banget tuh. Oke, jadi udah ya Miss ya. Ya, berikutnya. Oke. Masuk question and answer ya Miss ya. Tapi sebelum kita masuk ke 3 penanya, Jojo mau jadi penanya pertama dulu nih Miss. Nah Miss, tadi kan kita udah ngobrol tentang peran orang tua, kemudian emang sih kalau ngomongin tentang anak, kita tuh nggak bisa jauh-jauh dari mainan ya Miss ya. Harus kita sadari hal itu gitu. Tapi sebagai orang tua pun kita juga harus bijak memilih mainan sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak. Apalagi ini adalah tentang edukasi, mengedukasi anak gitu ya, mainan-mainan seperti apa yang harus kita pilih berdasarkan usia mereka dan lain sebagainya. Nah, Miss, kalau menurut Miss Lini sendiri nih ya, secara semuanya ini, karena kita kan tidak bisa berbicara jauh-jauh keluar dari masa pandemi ini, bahwa kondisi ini tuh memang nggak bisa diprediksi seperti awal tadi ya, karena ada ini fleksibel gitu ya. Jadi dari yang ada sekarang nih Miss, ada nggak sih setelah kita membicarakan banyak tadi, tips yang bisa langsung dipraktekkan orang tua, yang paling utama yang harus dipraktekkan oleh orang tua selama di rumah aja ini menghadapi new normal, untuk bisa menjalankan kebiasaan new normal ini bagaimana Miss, yang bisa langsung kita lakukan sebagai orang tua? Oke, ya. Yang bisa kita lakukan adalah do something fun. Do something fun. Ya, tidak hanya untuk anak-anak, tapi untuk seluruh keluarga, gitu. Supaya tadi balik lagi, supaya kita bisa punya daya tahan yang baik, gitu ya, less stress, akhirnya punya daya tahan tubuh yang baik. Apa yang bisa dilakukan oleh seluruh keluarga supaya semuanya menjadi menikmati, gitu. Misalnya, lagi-lagi nih, memang mau nggak mau kita butuh media ya, Miss Jojo, permainan, ya. Contohnya misalnya dengan tebak-tebakan, mainan tebak-tebakan, atau misalnya dengan game board, atau mungkin memasak bersama, kegiatan memasak bersama, atau membongkar pasang puzzle bareng-bareng. Itu salah satu contoh-contoh yang bisa dilakukan untuk membuat semuanya menjadi lebih fun. Karaoke bareng keluarga, gitu ya. TikTok-an. Udah banyak tuh video-video TikTok ya, itu juga salah satu yang dilakukan oleh orang tua bareng sama anaknya gitu ya. Betul. Jadi let's do something fun tanpa harus melanggar protokol kesehatan yang sudah ditentukan pemerintah. Ya, banyak hal yang bisa dilakukan asal fun dan tidak menyalahi protokol kesehatan. Itu yang bisa buat orang tua yang mau having fun dan suka main TikTok, jangan lupa untuk ikutan dance Toys Kingdom ya, dance Toys Kingdom itu bareng sama Tigi, dance Tigi. Iya ada Miss, jadi kan kita ada bonekanya nih ya, kita ada musik gitu biasanya, suka gitu ya. Pasti yang rajin ke Toys Kingdom bakal tahu sih ini si Tigi ya, kita ada dance Tigi nih ya. Menarik banget. Kita masuk ke 3 pertanyaan ya Miss ya, karena sudah dipilih nih Miss untuk 3 penanya yang akan mendapatkan voucher dari Toys Kingdom, dan pertanyaan dijawab oleh Miss Lindy secara langsung. Yang pertama nih Miss Lindy ya, ada dari, sebentar kita scroll dulu. Jadi cari dulu ya Miss ya, ini dia. Saya pakai earphone ya. Oh iya silakan Miss. Nah, yang pertama Miss Cindy ada dari Widi Juliana Lestari. Nah, pertanyaannya Miss, bagaimana tips meminimalisir kekhawatiran orang tua
dalam memasuki era new normal nih, Miss, agar anak-anak juga tidak terbawa stres menghadapi perubahan-perubahan karena bentuk shock pola kehidupan saat the new normal ini, Miss. Benar banget. Gimana ya, Miss, ya meminimalisir kekhawatiran kita sebagai orang tua supaya anak pun nggak kedampak gitu kan? Oke, nah kita perlu yang pertama kita perlu tahu dulu sumber kekhawatiran kita itu dari mana, apa yang dikhawatirkan oleh moms and dads, yang paling dikhawatirkan. Kemudian baru kita cari tahu apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kekhawatiran tersebut. Jangan-jangan kita overthinking gitu ya, atau berpikir terlalu berlebihan terhadap satu hal. Setelah itu diskusikanlah dengan orang lain. Kalau ternyata tidak bisa mendapatkan jawaban atau tidak bisa mendapatkan saran-saran dari dari keluarga sendiri, bicaralah dengan orang lain di luar yang memang bisa dipercaya, bisa untuk memberikan masukan yang objektif gitu ya. Mengikuti sesi-sesi edukatif. Sekarang kan banyak yang online webinar yang bisa dilakukan. Itu juga salah satu hal yang bisa dilakukan supaya kita paling tidak ada waktu untuk memasukkan informasi yang baru seperti itu. Ya, kemudian tadi harus ada me time supaya kita bisa switch dari pekerjaan kita sehari-hari dengan kondisi yang berikutnya. Jadi di situ kita menenangkan diri dulu gitu ya, istirahat dulu. Kalau kita sudah tenang, kita baru bisa berpikir solusi apa yang bisa dilakukan. Komunikasilah dengan pasangan di rumah, seperti itu kira-kira. Supaya nanti tidak terdampak gitu ya, tidak memberikan dampak juga ke anak-anak kita. Kira-kira gitu, Miss Jojo. Berarti emang orang tua juga harus rilis stres mereka ya, Miss, ya, di tengah kondisi pandemi ini. Benar. Terima kasih, Miss Lindi. Dan kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Miss Lindi ya. Ini ada dari Janita Deli Wijaja. Miss Lindi, dengan segala hal yang baru yang perlu disiapkan di the new normal seperti protokol and rule-nya, apa esensi yang paling penting bagi parents dilakukan agar anaknya tuh tumbuh kembang mereka tuh tetap optimal meskipun di era new normal ini, Miss? Iya sih, mungkin orang tua banyak yang takut, kondisi kayak gini nih, gimana nih perkembangan edukasinya mungkin, pendidikan, dan lain sebagainya, pasti orang tua takut. Nah, itu bagaimana, misal? Oke. Nah, kita lihat lagi ya, kalau dalam kondisi seperti ini, aspek apa yang berkurang gitu. Contohnya mungkin adalah aspek sosialisasi. Waktu sosialisasi dengan teman, itu kan berkurang banget ya. Kecuali kalau anak-anaknya sudah cukup besar dan mereka bisa online. Bahkan anak-anak yang sudah cukup besar pun, yang SMP, SMA, ada kalanya mereka males telepon-teleponan gitu. Ya, jadi itu yang mungkin bisa dikembangkan oleh orang tua yang perlu diperhatikan. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan mengikutkan anak-anak pada kelas-kelas atau kursus-kursus secara online, gitu ya. Untuk anak-anak yang sudah SMP, SMA, kursus secara online. Untuk anak-anak yang lebih kecil, TK, SD, sebenarnya banyak acara fun learning yang dilakukan oleh institusi di luar ya. Banyak sekali yang bisa mereka ikuti, kursus-kursus yang pendek gitu, misalnya untuk melatih motorik, untuk melatih kreativitas dan sebagainya gitu. Nah, itu yang mungkin bisa dijadikan perhatian yang pertama bagi anak-anak. Seperti itu, Miss Jojo. Oke deh. Selanjutnya kita pertanyaan ketiga ya, Miss ya. Oke. Nah, ini yang pertanyaan ketiga ada dari Rini Sulastri. Apa kiat dan saran kepada orang tua pada saat mendampingi anak belajar nih, Miss, di rumah ketika ada materi atau subjek yang tidak dikuasai oleh orang tua berdasarkan mata pelajaran mereka dan lain sebagainya, itu peran orang tua harus gimana? Oke, ya, ini pertanyaan yang baik sekali ya. Orang tua adalah guru, tapi bukan berarti guru yang ahli dalam pelajaran, karena orang tua tidak belajar materi pelajaran, tidak menyiapkan materi pelajaran. Kita harus mengakui diri sendiri bahwa kita tidak bisa menguasai seluruhnya. Jujurlah kepada anak bahwa mama, papa hanya bisa mengajarkan sampai sini, tapi yuk kita belajar bareng melalui
berbagai sumber. Misalnya kalau punya banyak buku di rumah, atau melalui website, biarkan anak-anak yang mengajarkan kita, gitu. Itu akan menjadi apresiasi juga buat anak gitu ya, bahwa oh iya, aku diberikan kesempatan untuk mengajarkan orang tua gitu. Aku diapresiasi kemampuannya gitu. Dengan seperti itu anak menjadi happy, mereka menjadi lebih diterima, orang tua juga menjadi lebih less stress ya, dan lebih gampang untuk masuk, terutama kalau anak-anaknya sudah remaja gitu ya, akan lebih mudah untuk bisa menerima ketika kita bisa mengapresiasi anak melalui hal itu. Jadi mari belajar bersama, mari biarkan anak-anak yang mengajarkan kita kalau kita nggak ngerti gitu. Jadi nggak apa-apa Sebagai orang tua pun kita kayak nggak terlalu egois, kayak selalu kita yang benar. Jadi kita pun juga harus mau belajar dari anak, mengetahui perkembangan pendidikan mereka seperti apa gitu ya Miss ya. Betul, betul sekali. Terima kasih Miss Lindy, dan terima kasih untuk 3 penanya. Selamat, nanti akan dihubungi oleh pihak Toys Kingdom. Tapi untuk moms and dad semua yang pertanyaannya belum berhasil dijawab oleh Miss Lindy kali ini, tenang, masih ada kesempatan. Jadi untuk moms and dad yang masih mau tanya-tanya, langsung aja follow Instagramnya SWA. Di mana ya Miss Lindy Instagramnya SWA? Jujur lupa nih ya. Oke deh, di @swa_jkt ya. Nanti langsung aja bisa DM atau chat, karena ini banyak banget pertanyaan yang bagus-bagus Miss Lindy sebenarnya. Tapi kita nggak bisa pilih semuanya ya. Mungkin nanti next time di acara selanjutnya kita bisa ketemu lagi, atau bisa langsung follow di @swa_jkt. Nanti bisa DM langsung aja pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan sama Miss Lindy, dan juga terkait bagaimana kegiatan SWA dan lain sebagainya ya Miss Lindy ya. Nah, boleh sekali. Mungkin sebelum kita closing, Miss Lindy, apakah ada tambahan dari Miss Lindy secara pribadi untuk moms and dad yang ada di rumah? Oke, sebenarnya sudah disampaikan ya tadi sebelumnya, reminder bahwa kita adalah guru bagi anak-anak kita, kemudian kita juga, tapi jangan sampai kita sendiri men-set target kita terlalu tinggi, ya, jadilah pribadi yang realistis, yang fleksibel, supaya anak-anak kita pun juga bisa meniru fleksibilitas kita, lebih mudah untuk menerima kondisi ini dengan lebih happy gitu ya, dengan lebih terbuka, dengan lebih fun. Kira-kira itu sih yang bisa saya sampaikan ya untuk mengakhiri sesi ini. Saya setuju banget, karena peran orang tua, peran setiap keluarga di tengah kondisi ini adalah yang paling penting ya Miss, karena siapa lagi yang kita temuin kalau bukan keluarga, dan siapa lagi yang bisa support kita kalau bukan anggota keluarga sendiri yang ada di rumah ya Miss ya. Oke, dan Miss Lindy, terima kasih sekali untuk sudah join barengan sama kita, dan juga buat moms and dad semuanya yang mungkin butuh mainan-mainan yang bisa mengedukasi anak dan lain sebagainya, tenang, karena ada Toys Kingdom. Kita menyediakan berbagai mainan menarik dan juga tentunya mengedukasi para parents yang ada di rumah bersama dengan anak-anaknya. Seperti tadi kita ada tenda-tendaan Miss Lindy, terus kemudian kita juga ada bagaimana cara kayak mainan-mainan dokter-dokteran, kayak tetap memperkenalkan kepada anak tentang cita-cita mereka dan lain sebagainya. Juga kita ada science juga, mainan-mainan yang berhubungan dengan science. Ada banyak banget, karena kita ada 25 ribuan produk sendiri ya Miss Lindy ya. Dan juga tentunya di kali ini, karena kita ada juga promo Creating Smiles at Home nih moms and dad semuanya. Jadi jangan lupa kepoin, follow langsung deh Instagramnya Toys Kingdom di @toyskingdom. Karena di situ moms and dad akan bisa mengakses cara pembelanjaan dengan sangat mudah, dengan cara tinggal klik yang ada di bio kita, nanti tinggal pilih mana toko yang paling dekat, nanti tinggal WA, dan pesanan langsung dikirimkan ke rumah moms and dad semuanya. Dan cuma di situ, kalian juga bisa belanja secara online di toyskingdom.co.id, kemudian di official store kita di ruparupa.com, kemudian di Tokopedia dan juga Shopee. Nggak ada alasan buat nggak belanja. Kalau mau datang ke tokonya juga bisa, karena kita menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang kami jamin bahwa moms and dad itu aman dan nyaman di sini. Nah, juga sebelum itu semuanya, spesial menyambut ulang tahun Toys Kingdom yang 10 ini, kita juga masih ada paket Toys Kingdom Party Kit yang berisi goodie bag dan paket activity untuk merayakan ulang tahun secara virtual di rumah aja nih ya. Untuk info lebih lanjutnya langsung aja follow Toys Kingdom. Baiklah semuanya, moms and dad semuanya, kita sebelum berpisah mohon boleh dibantu nyalakan kameranya, kita mau foto bareng nih. Boleh semuanya dinyalakan kameranya, moms and dad?
Oke deh. Kita mau foto barengan sama Miss Lindy juga ya, Miss Lindy ya. Oke. Nah, baiklah semuanya. Belum ya, kita tunggu dulu untuk foto barengnya. Nanti akan difoto oleh tim ya. Sekali lagi jangan lupa koleksi mainan dari Toys Kingdom dan juga tentunya jangan lupa follow Toys Kingdom. Kemudian juga di follow SWA juga di @SWA_CKT. Nah, oke, boleh kita foto ya. Kita hitung bersama-sama, Moms and Dad semuanya bergaya, sudah siap ya? Oke, ini sudah semuanya. Boleh Jojo tunggu 10 detik lagi untuk yang belum menyalakan kameranya nih, Moms and Dad yang lainnya. Boleh ya? Biar eksis nanti kita ya. Kapan lagi kita foto barengan sama Miss Lindy dan juga Jojo. Baiklah, kita siap ya, Moms and Dad semuanya senyum ya. Kita action ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, Moms and Dad, lebih kita pakai gaya yang bebas lagi semuanya. Siap ya? 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Terima kasih Miss Lindy, terima kasih SWA, terima kasih Moms and Dad semuanya. Jaga kesehatan semuanya, saya berharap semuanya menjaga kesehatan. Selamat menyambut new normal. Ingat kita masih berperang melawan COVID-19, jadi meskipun kita tetap beraktivitas, pastikan untuk selalu menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Salam untuk keluarga di rumah, salam untuk anak-anak. Jangan lupa koleksi mainan di Toys Kingdom pastinya. Sampai jumpa kembali di Family Talk berikutnya. Bye-bye semuanya, Om Den. Terima kasih semuanya. Terima kasih,